Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa sehat, amin. Banyak berkat, banyak rezeki, amin. Haleluya. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya akan bacakan satu ayat dari Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas jalan cerita hidup kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau tetap mengurapi kami Bapa. Engkau tetap memuliakan nama kami Tuhan Yesus. Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapkan hati kita untuk menyambut berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saya akan mengundang kembali berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih. Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat aku. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Engkau mengurapi jalan-jalan hidup kami Bapa. Dari kami lahir hingga saat ini Tuhan, Engkau selalu baik Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya itu Tuhan Yesus. Bapa, kami saat ini Tuhan, kami tahu Engkau sangat peduli Tuhan Yesus. Karena banyak sekali perkara Tuhan di kehidupan kami Tuhan, kami tidak pernah takut Tuhan Yesus. Karena Engkau di dalam kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, berharap menanti. Kita katakan banyak perkara Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah. Katakan Allah persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, berharap. Angkat tanganku, katakan Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh berkat kemurahan-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sendirian Tuhan. Di saat kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak Tuhan Yesus. Tangan-Mu selalu menolong kami Tuhan, kuasa-Mu selalu ada di kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan, kami semua Tuhan ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Lagu-lagu kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita akan nyanyikan Allah itu baik. Amin. Yeah.
aku memujimu Tuhan Yesus. Come on. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas aku di sang raja. Di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku angkat tanganku, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompatkanmu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Maafkan kesalahannya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Maafkan kesalahannya, kasih setianya. Haleluya. Kita akan bermaju kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita satukan hati kita, seperti kita pejamkan mata kita. Rasakan urapan Tuhan, katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan Yesus. Urapan-Mu terlebih besar Tuhan Yesus. Tangan-Mu ada bagi kami Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu selalu ada bagi kami Bapa. Bapa, Kau melihat hati kami Tuhan. Bapa, Kau bukakan hati kami Yesus. Kami mau siap terima mujizat-Mu Tuhan Yesus. Ubahkan hidup kami Tuhan Yesus. Ubahkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, Kau mendengar kami Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Karena Tuhan Yesus, firman-Mu itu Tuhan membimbing kami sampai saat ini Tuhan Yesus. Rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Rencana-Mu selalu iya dan amin Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak selalu ada di atas Tuhan. Tapi kami Tuhan belajar Tuhan. Kami belajar Tuhan mengerti rencana-Mu Bapa Yesus. Karena rencana-Mu yang terbaik Tuhan Yesus bagi kehidupan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
dalam firman Tuhan Yesus. Oh, ku percaya Kau bekerja. Tuhan saja katakan kuasa-Mu terlalu besar. Kuasa-Mu terlalu besar. Lebih dalam lagi rasakan kuasa Tuhan. Ya Tuhan.
menikmati penyertaan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami, melewati hari-hari yang kami sudah lalui. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul memuji memuliakan nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Bapak, kami siap untuk menyambut firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, firman Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan, memberikan kami pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Setiap orang dipulihkan, setiap orang disembuhkan. Kami semua mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sukacita sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, dan juga sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Saudara-saudaraku yang menyaksikan ibadah ini lewat online, kita percaya Tuhan ada dimanapun kita berada. Amin. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh ruangan. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, saya senang sekali melihat Bapak Ibu. Rindu ya, kangen ya untuk berkumpul ya. Halo Bapak Ibu. Ya, rasanya banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan mengalami perubahan ya, ada dampak ya. Jadi bukan hanya hal-hal yang negatif, yang buruk ya, yang didatangkan oleh COVID, di mana orang yang tadinya malas ke gereja jadi rindu ke gereja. Ya, orang yang tadinya kalau ke gereja entar banyak kegiatan dan lain sebagainya, tapi hari-hari ini orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh orang ingin bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta. Tepat pada hari ini adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian. Yesus menampakkan diri 40 hari terus menerus dengan murid-muridnya, menyatakan bahwa akulah. Bahkan sampai Thomas katanya, pegang tanganku yang berlubang paku, ini aku, ini bukan hantu. Kalau hantu tidak punya wujud, kata Tuhan Yesus. Dan mereka masih makan bersama-sama, perjamuan bersama-sama, masih pergi melayani bersama-sama. 40 hari Yesus menampakkan diri. Pada hari yang 40 Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat dan aku akan datang kembali. Berdoalah 10 hari di loteng Yerusalem. Berdoalah 10 hari menantikan pencurahan Roh Kudus. Maka kamu akan menerima kuasa. Kamu akan dijamah oleh Tuhan. Roh Tuhan ada akan atas kamu. Tuhan akan diam di dalam kamu sehingga kamu akan menyembuhkan. Kamu akan dipakai Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Anak-anak Tuhan yang mengalami jamahan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, menerima kuasa yang daripada Tuhan. Katakan amin. Menerima otoritas yang daripada Tuhan. Setiap kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan, bait Roh Allah. Allah berdiam di dalam kita. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Yesus. Yesus selalu bersamaku. Sama-sama katakan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Dimanapun kita berada, Yesus selalu bersama kita. Makanya Tuhan katakan, lebih baik aku pergi ke rumah Bapa, lebih baik aku pergi supaya Roh itu turun atas kamu. Roh Allah menaungi kamu, tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan berkata, aku tidak pernah sedetik pun meninggalkan kamu. Sedetik, Tuhan tidak pernah lupakan kita. Bahkan ujung rambut kita, berapa ubanmu? Lalu kalau dibilang 50 tahun, ini kan peraturan pemerintah, 50 tahun jangan dulu datang seperti itu kan, nggak apa-apa. Tapi Tuhan tahu, betul nggak? Tuhan tahu berapa uban kita dan lain sebagainya. Tuhan tahu semuanya itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersukurlah, bersukacitalah. Sukacita itu adalah hati yang gembira, adalah obat. Itu adalah
imun yang luar biasa melawan segala sakit penyakit. Jangan bersedih. Untuk apa kita bersedih? Jangan bersusah-susah, bersukacita. Sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa. Sukacitaku terima sukacita dari Tuhan. Itu adalah imun yang luar biasa yang tidak kita bisa dapatkan dari obat-obat, dari makanan, dari jus dan lain sebagainya. Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima dari surga. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Pada hari ini kita rangkaian doa 10 hari. Kenapa sih 10 hari? Yang memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus. Pada kitab Kisah Para Rasul diceritakan Yesus naik ke surga. Yesus menyuruh murid-muridnya itu menantikan pencurahan Roh Kudus, berdoa selama 10 hari. Di gereja kita Bapak Ibu Saudara, ini diperingati karena ciri khas gereja Pentakosta, ciri khas gereja karismatik itu ya, berdoa 10 hari, berdoa selama 10 hari. Kemarin kita sudah atur 4 hari di rumah, 4 hari di kelompok, dan 2 hari berapa hari di gereja, 2 hari ya, dan selanjutnya kita akhiri di ibadah umum seperti ini. Pentakosta disebut juga hari pencurahan Roh Kudus. Hari ke-50 karena 40 hari Yesus menampakkan diri plus 10 hari berdoa jadi 50, dan itu hari pencurahan Roh Kudus. Dari hari Pentakosta, hari ke-50 disebut juga hari pencurahan Roh Kudus. Kita akan membaca rangkaian daripada selama 10 hari ini pembacaan, dan kita akan mengakhiri hari ini, tepatnya hari Pentakosta ini, di kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai 37, cara hidup jemaat. Saya akan bacakan buat kita semua jemaat Tuhan memperhatikan dengan baik. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai 37, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Amin. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Katakan amin. Luar biasa kehidupan jemaat mula-mula ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Cintanya itu luar biasa. Makanya kita sering dengarkan cinta mula-mula. Ketika orang merasakan pertemuan dengan Tuhan, lawatan Tuhan di dalam hidupnya, begitu gregetnya dia, apapun dia tidak peduli dunia ini. Makanya suka orang-orang Pentakosta nyanyinya itu berapi-api, Bapak. Meskipun saya susah, menderita dalam gak persoalan, yang penting Tuhan. Oh, luar biasa. Kayaknya fanatik banget gitu. Memang kehidupan orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan begitu antusias, mereka berapi-api. Dikatakan seperti lidah-lidah api menghinggapi mereka. Roh Kudus itu melawat semua umat Tuhan yang percaya di awal-awal. Lawatan yang luar biasa ini menggelegar, dan semua langsung sampai ke ujung bumi. Kota-kota mereka menyaksikan tentang Yesus. Mereka katakan, hei Yesus yang kalian salibkan itu, hei Yesus yang kalian olok-olok itu, yang kalian hina itu, yang kalian sudah bunuh itu, bangkit dari kematian. Dia sudah naik ke surga. Dialah Tuhan, dialah Allah. Percayalah, sembahlah Dia. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Sama-sama, Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Ini adalah Injil kesaksian. Mereka memberitakan siapa Yesus itu. Injil adalah
menceritakan tentang Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan. Siapa Yesus? Yesus adalah juru selamat. Siapa Yesus? Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Meskipun banyak teologi yang seringkali membingungkan orang-orang, dan khususnya saudara-saudara kita yang di luar sana suka bertanya, kenapa kok Allah orang Kristen tiga? Kenapa Allah orang Kristen beranak? Kenapa Allah orang Kristen manusia menyembah manusia? Loh, nggak boleh menyembah manusia, itu dosa dan lain sebagainya. Hal-hal yang sulit untuk dipahami. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada jalan lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita bersyukur setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Sama-sama, pasti diselamatkan. Kita semua berdosa, Bapak Ibu. Kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kerajinan kita ke gereja, karena banyaknya persembahan. Oh, kita adalah pendukung utama, support di gereja itu dan lain sebagainya. Kita diselamatkan bukan karena banyaknya persepuluhan dan persembahanmu, bukan karena seringnya engkau hadir di gereja, tapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Karena Yesus sudah mati untuk kita, dan orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Perbuatan baik itu adalah syukur kita karena kita sudah menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ciri-ciri jemaat mula-mula, yang pertama itu adalah mereka bertekun dalam ibadah. 1, 2, ya, bertekun dalam ibadah. Ciri jemaat mula-mula itu mereka bertekun dalam ibadah. Coba perhatikan dari awal kisah para rasul, katakan mereka setiap hari kumpul. Memang gak ada kerjaan apa? Mereka nggak nanam padi apa? Mereka nggak buka toko, nggak buka warung? Setiap hari mereka berkumpul. Setiap hari mereka beribadah, berdoa. Setiap hari mereka menerima pengajaran. Setiap hari mereka menyembah Tuhan. Setiap hari mereka bersyukur kepada Tuhan. Ciri jemaat mula-mula itu adalah bertekun dalam ibadah. Amin. Ibadah mereka. Persekutuan itu ibadah. Walaupun belakangan ini seperti tadi yang saya sampaikan, kita terhalang untuk berkumpul, bersekutu oleh karena aturan dan situasi yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula tidak dibatasi oleh bait Allah yang hanya ada satu di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya katakan di dunia ini yang disebut bait Allah hanya ada satu di Yerusalem, dan sekarang itu sudah dirubuhkan. Makanya Tuhan bilang bait Allah itu akan dirubuhkan dan aku akan membangun dalam 3 hari. Kata Tuhan Yesus, orang lain pada mana? Nenek moyang kami membangun ratusan tahun, kamu bilang bangun cuma 3 hari. Yang Yesus maksudkan adalah saya dan saudara adalah bait Allah. Saya dan saudara adalah gereja. Saya gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Amin. Kita adalah bait Allah. Jadi bukan soal gedung, bukan soal tempat, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, kalau situasi membuat kita harus beribadah di rumah tidak menjadi halangan. Terjadi mesbah keluarga, orang-orang yang ada di rumah kita mengalami lawatan Tuhan. Murid-murid itu berkumpul, dikatakan dari rumah ke rumah, dari tempat satu keluarga ke tempat keluarga yang lain. Mereka beribadah, mereka bertekun di dalam ibadah penyembahan kepada Tuhan. Saya mengingat Bapak Ibu, karena saya dilahirkan di seorang keluarga gembala. Bapak saya seorang pendeta, dan dari kecil saya itu ya di lingkungan ibadah gereja. Setiap pagi, Bapak saya sudah bangun dan berdoa, dan kami anak-anaknya selalu dibangunkan. Suka atau tidak suka, ngantuk, bagaimanapun alasannya tetap harus ikut. Kadang-kadang saya masih kecil, saya manja, saya anak kelima, jadi agak sedikit ngeyel seperti itu ya. Kakak-kakak saya sudah nanti, saya bisa bawa bantal, bawa selimut, saya datang duduk di tempat itu tapi tidur. Seperti itu ya. Artinya apa yang mau saya ceritakan di sini, dari kecil ciri khas gereja
Pentakosta itu adalah bertekun dalam ibadah, bertekun di dalam penyembahan. Yang kedua, ciri khas gereja Pentakosta itu adalah bertekun di dalam kasih. Sama-sama, bertekun di dalam kasih. Bertekun di dalam kasih dikatakan luar biasa. Mereka menjual harta mereka, bahkan rumah mereka, lalu bagi-bagi. Wow! Halo jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Mereka mau berkorban, memberi, mengasihi saudara-saudara mereka. Bukan hanya mengasihi secara rohani di dalam pelayanan, tetapi mengasihi secara kebutuhan jasmani pun mereka lakukan. Mereka peduli dengan orang-orang yang ada, khususnya anak-anak Tuhan. Mereka saling memperhatikan, mereka saling peduli. Dan inilah ciri khas jemaat Pentakosta. Mereka suka beribadah, mereka suka berbagi kasih, mereka suka memberi, mereka suka berkorban, mereka semangat di dalam pelayanan. Dan juga yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, ciri khas gereja Pentakosta itu adalah bertekun di dalam penginjilan. Setiap kali mereka berjumpa dengan orang, cerita mereka tidak habis-habis. Tuhan Yesus baik, Yesus juru selamat, Tuhan penolong. Bukan tidak ada masalah, Bapak Ibu. Ya, kalau diceritakan seperti ini, hebat sekali ya jemaat ini. Masalah, tantangan banyak. Awal sekali Petrus sudah ditangkap dan Yohanes, dan sudah diadili. Kalau kita baca kitab Kisah Rasul, Bapak Ibu yang mengikuti rangkaian doa, sudah disampaikan bahwa mereka ditangkap dan diadili, bahkan diancam, dilarang. Jangan ceritakan tentang Yesus, kami tidak suka. Bahkan mereka dipenjara. Tentunya ada perselisihan. Bahkan di kelompok itu mungkin mereka ada perbedaan pendapat. Kita sudah dilarang loh, jangan lagi sudah, dan lain sebagainya. Mereka mungkin mengalami penganiayaan dan penindasan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tetap bertekun di dalam memberitakan Injil. Firman Tuhan mencatat di akhir daripada kehidupan sejarah jemaat mula-mula, dikatakan, yang saya sangat sukai, dikatakan ayatnya, mereka disukai semua orang. Jemaat itu disukai semua orang. Tanda tanya besar buat kita. Kalau ciri-ciri jemaat mula-mula, ciri jemaat Pentakosta, suka beribadah, suka berbagi kasih, suka memberitakan Injil, dan disukai orang. Jangan-jangan di tengah-tengah lingkungan kita, bagaimana pergaulan kita? Apakah kita disukai orang? Apakah kita orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Berkali-kali saya katakan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, Tuhan Yesus baik berbahasa roh, sikiala basana, pulang dari gereja, bertemu dengan mama. Kenapa mama? Mulut yang sama berbahasa roh, tetapi mulut yang sama memaki. Pertanyaannya, disukai semua orang. Mari Bapak Ibu Saudara, adakan penundukan diri. Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus itu menjamah hati kita. Segala kebencian, segala dendam, kemanusiaan kita, kedagingan kita dihancurkan oleh Tuhan. Jamalah hatiku Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari jamah hati kita, dan Tuhan yang mengubahkan kita menjadi manusia yang baik. Alami pencurahan Roh Kudus. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang Kau telah ajarkan kepada kami. Tuhan, biarlah terus berbicara Roh Kudus di dalam setiap hati kami. Kami mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta ini. Tuhan, jamahan Tuhan nyata atas kami. Kami orang-orang yang suka beribadah, kami orang-orang yang suka mengasihi, bertekun di dalam kasih, dan kami bertekun di dalam pemberitaan Injil kepada setiap orang. Ini adalah tugas kami Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kami menyampaikan berita keselamatan kepada keluarga kami, suami istri yang belum diselamatkan, anak-anak kami yang belum diselamatkan, orang tua kami yang belum diselamatkan, teman-teman kami, lingkungan sekitar kami. Tuhan, kami rindu
saat-saat ini Tuhan, situasi ini membuat semua manusia terbuka matanya. Maka kami berdoa supaya hati nurani setiap orang juga terbuka untuk menyembah kepada Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Amin. Inilah berita Injil yang kami akan sampaikan sampai ke ujung bumi. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, korban syukur persepuluhan pembangunan ke rumah Tuhan. Kau yang memberkati setiap jemaatmu, pekerjaan dan usaha kami berlipat kali ganda. Kami tidak berkekurangan, kami memberi dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita akan mengangkat pujian ini. Mari kita puji untuk maju ke depan. Yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang untuk berjalan, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan ratakan bergelombang, hiduplah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas kata rasakan karena bergelombang, hiduplah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bernyanyi dengan sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Bekerja bersamamu Tuhan, bersukacitalah oleh karena Tuhan dimaksudi kita. Amin. Atas segalanya, katakan bunga yang berubah menjadi siap. Amin. Di atas tanpa iman, kata-katanya bergelombang, bunga yang berubah menjadi siap kita, menjadi siap, menjadi siap kita. Sekali lagi, menjadi siap kita. Atas dasar iman. Haleluya. Biar kita semua siap dibangun di atas
berdoa kita tunduk kepala. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Sungguh penyertaan-Mu sempurna atas setiap umat-Mu. Berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, tak senantiasa berbuah-buah dan menghasilkan. Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa berjemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, mereka yang di rumah saat ini, Tuhan, Engkau melawat umat-Mu, Engkau menjamah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan mereka yang lemah, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan sidang jemaat Tuhan. Kami hanya berharap dan mengandalkan Tuhan, Engkaulah penolong kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, di dalam tepat sayap-Mu kami aman tentram. Terpujilah Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Kami berdoa suami istri Kau memberkati dengan kebahagiaan, dengan sukacita, mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, Engkau memberkati anak-anak muda yang luar biasa, masa depan yang penuh harapan. Engkau memberikan tempat-tempat pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Engkau mengangkat mereka lebih lagi Tuhan, bukan menjadi ekor tetapi kepala, bukan turun tetapi naik. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan anak-anak kami. Berkati Tuhan anak-anak muda yang akan menikah, Tuhan Yesus, Engkau memberikan pasangan-pasangan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, yang melanjutkan studinya Tuhan, yang melanjutkan sekolahnya, yang akan mengikuti ujian ulangan di minggu-minggu ini. Kami berdoa buat anak-anak kami yang dari kecil Tuhan Yesus ada pertumbuhan yang baik, mengenal firman-Mu, mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya melalui kebenaran firman Tuhan. Kami semua keluarga-keluarga jemaat-Mu, kami membangun Tuhan beribadah dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan selama Engkau berkenan ditemui. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa kami. Kami bersyukur hari-hari ini boleh terjadi pemulihan atas bangsa ini. Kami boleh melihat ada kesembuhan yang luar biasa di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami, buat aparat, buat para tim medis Tuhan yang bekerja di lapangan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan Indonesia. Ada penuaian jiwa-jiwa, banyak orang yang merindukan Tuhan di dalam hidupnya dan hati mereka terbuka kepada penginjilan. Kami berdoa buat kota kami, kami berdoa buat tempat wilayah kami, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Engkau memberkati sehingga kami menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan yang ada di zaman ini. Gereja-Mu menjadi jawaban. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu, menjadi garam dan terang, menjadi saksi di tengah-tengah kegelapan dunia. Berkati GSCA Kemuliaan Pulau Gebang Permai. Kami berdoa dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Perlindungan penyertaan Tuhan atas kami. Jauhkan kami semua dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, dari segala tipu muslihat iblis, dari segala sakit, penyakit, virus apapun, di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, pandanganmu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memancarkan wajahnya kepadamu. Allah memberkati keluar masukmu. Allah memberkati kau dimanapun kau berada saat ini. Keluargamu, pekerjaanmu, anak-anakmu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah yang besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus menyertai memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.